Halo Sobat Guru, apa kabar nih? Selamat datang di channel saya yang sesat ini. Makasih banget udah luangin waktu untuk klik dan tonton video saya ini. Di video kali ini, kita akan bahas bareng-bareng 10 soal pretest UKM PPG asli yang saya peroleh khusus untuk guru kelas SD. Soal-soal yang kita pilih ini, dijamin bakal bikin otak kita semua kerja keras. Jangan sampai ketinggalan ya, kasihan nanti gak dapat poin pentingnya. Sebelum kita mulai, saya berdoa semoga semua guru-guru yang lagi berjuang untuk memperoleh sertifikasi bisa lolos pretest dan UKM PPG. Amin, yuk, tanpa berlama-lama lagi, cus kita mulai sekarang. Dalam aspek ekonomi, tingginya tingkat pengangguran akan menurunkan nilai pendapatan per kapita. Dari aspek sosial, pengangguran akan menyebabkan timbulnya berbagai macam kejahatan. Bagaimana fenomena tersebut dapat terjadi? A. PHK terjadi di mana-mana sehingga pengangguran tinggi. B. Tuntutan kebutuhan ekonomi tidak dapat ditunda lagi. C. Peluang kerja masyarakat semakin menyempit. D. Setiap orang harus mendapatkan layanan pekerjaan. E. Pemerintah tidak mampu memberikan subsidi bagi masyarakat miskin. Dari penjelasan yang diberikan, jawaban yang paling mungkin adalah C. Peluang kerja masyarakat semakin menyempit. Alasan pengangguran dapat menjadi tinggi adalah karena peluang kerja yang ada tidak cukup untuk menampung semua orang yang mencari pekerjaan. Ketika peluang kerja menyempit, lebih banyak orang yang menganggur, yang kemudian menurunkan pendapatan per kapita dan meningkatkan tingkat kejahatan karena orang mencoba untuk memenuhi kebutuhan mereka melalui cara yang tidak sah. Bacalah ilustrasi berikut dengan cermat. Hari ini Pak Yani melakukan pembelajaran dengan tema lingkungan sekitar. Pak Yani dan siswa-siswanya menyepakati akan melakukan kegiatan pembelajaran di sawah. Pak Yani memberikan kebebasan kepada siswanya untuk melakukan apa yang diinginkan, namun tetap bertanggung jawab untuk belajar. Sampai di sawah, ada siswa yang mengekspresikan kegembiraannya dengan menyanyi, ada yang mengamati aktivitas petani, memvideo, dan bertanya kepada para petani. Ada siswa yang menggambar. Setelah kembali ke kelas, mereka menyampaikan apa yang dilakukan dan menunjukkan hasilnya. Pak Yani menekankan bagaimana kerja keras para petani memberikan kebaikan kepada kita, untuk mengasah kepekaan batin dan sikap positif mereka. Berdasarkan ilustrasi di atas, teori belajar yang digunakan Pak Yani dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar hari itu adalah A. Konstruktivistik, B. Sosial konstruktivistik, C. Kognitif, D. Behavioristik, E. Humanistik. Dalam situasi ini, Pak Yani sepertinya menerapkan teori belajar, B. Sosial konstruktivistik. Alasan dibalik pilihan ini adalah karena Pak Yani memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi dengan lingkungan mereka dan satu sama lain. Mereka kemudian mendapatkan pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi sosial mereka. Hal ini adalah fitur kunci dari teori belajar sosial konstruktivistik, yang berpendapat bahwa pengetahuan tercipta melalui interaksi sosial dan pengalaman pribadi. Adegan pendidikan dibuat oleh pendidik untuk mencapai tujuan tertentu. Perilaku yang dihasilkan merupakan perubahan perilaku yang bersifat menetap. Proses ini diharapkan memberikan efek alamiah terhadap pengembangan pribadi siswa. Efek alamiah yang dimaksud dalam pengembangan pribadi diperoleh siswa dari A. Kemampuan pendidik mengelola proses pendidikan, B. Kepribadian yang ditampilkan oleh guru, C. Ketersediaan media dalam membuat proses pendidikan, D. Komunikasi harmonis antara pendidik dengan siswa, E. Kecenderungan sikap guru selama proses pendidikan dilakukan. Untuk melihat kemampuan siswa dalam menunjukkan sikap toleransi dalam keberagaman sosial budaya masyarakat, pendekatan yang efektif bisa berupa D. Memanfaatkan model portofolio berbasis produk partisipasi siswa. Alasan utama penggunaan metode ini adalah karena portofolio dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan holistik tentang kemajuan dan kinerja siswa sepanjang waktu. Portofolio dapat mencakup berbagai jenis pekerjaan siswa, mulai dari tugas kelas hingga proyek yang lebih kompleks, yang semuanya dapat mencerminkan bagaimana siswa menerapkan sikap toleransi dalam konteks keberagaman sosial budaya. Selain itu, portofolio memungkinkan penilaian berkelanjutan dan mendalam, memungkinkan guru untuk melihat bagaimana pemahaman dan sikap siswa berkembang dan berubah sepanjang waktu.
Bencana gunung meletus telah menyebabkan banyak warga mengungsi. Mereka sangat membutuhkan tempat pengungsian. Pak Samsi selaku kepala sekolah di daerah tersebut berinisiatif membantu warga sebagai wujud dari kerelaan berkorban. Hal baik yang dapat dilakukan oleh Pak Samsi adalah A. Mengizinkan gedung sekolahnya digunakan untuk menginap warga. B. Melaporkan gedung sekolah kepada pihak terkait sebagai tempat tinggal. C. Mengajak guru-guru untuk memberi donasi kepada warga korban bencana. D. Merekomendasikan sekolah sebagai ruang kerja satuan tugas bencana. E. Menggunakan gedung sekolah sebagai dapur umum para korban bencana. Dalam konteks ini, Pak Samsi dapat melakukan beberapa tindakan untuk membantu para pengungsi. Namun, yang paling tepat dan langsung memberikan manfaat pada mereka adalah A. Mengizinkan gedung sekolahnya digunakan untuk menginap warga. Alasan utama untuk ini adalah bahwa warga yang mengungsi membutuhkan tempat yang aman dan terlindungi untuk tinggal, dan sekolah umumnya memiliki fasilitas yang cukup untuk menampung sejumlah orang. Selain itu, karena Pak Samsi adalah kepala sekolah, dia memiliki wewenang untuk membuat keputusan ini. Guru melakukan praktik pembelajaran dengan teman sejawat, peer teaching, subtema, mengenal jenis-jenis mata pencaharian, kelas 3 semester 2. Indikator pembelajaran, menjelaskan contoh jenis-jenis mata pencaharian yang menghasilkan barang dan jasa, bagaimana upaya guru meningkatkan literasi dan numerasi siswa dalam pembelajaran. A. Guru meminta siswa bekerja secara kelompok beranggotakan 4 orang untuk berdiskusi mengenai materi yang telah ditayangkan melalui InFocus. B. Guru menampilkan gambar beberapa jenis pekerjaan dan mengaitkannya dengan besaran gaji yang diterima melalui InFocus. C. Guru bersama siswa merancang gambar jenis-jenis pekerjaan dan mendiskusikan secara klasikal di kelas. D. Guru bercerita tentang berbagai jenis pekerjaan dan menjelaskan tingkat kesulitan masing-masing jenis pekerjaan. E. Guru dengan metode demonstrasi mempraktikkan jenis-jenis pekerjaan di hadapan siswa di kelas. Untuk meningkatkan literasi dan numerasi siswa dalam pembelajaran, guru bisa, B. Guru menampilkan gambar beberapa jenis pekerjaan dan mengaitkannya dengan besaran gaji yang diterima melalui InFocus. Alasan untuk ini adalah bahwa strategi ini membantu meningkatkan keterampilan literasi siswa, melalui membaca dan memahami gambar dan informasi yang ditampilkan, dan keterampilan numerasi, melalui pemahaman tentang gaji dan bagaimana hal itu berkaitan dengan jenis pekerjaan. Ini juga memberikan konteks dunia nyata untuk pembelajaran, yang dapat membantu siswa melihat relevansi dari apa yang mereka pelajari. Bu Aisyah sedang menyiapkan instrumen penilaian dengan indikator, mengumpulkan jenis pekerjaan dan kegiatan industri masyarakat setempat. Apabila instrumennya berupa soal uraian, salah satu contoh pertanyaannya adalah, A. Buatlah daftar pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa di sekitar tempat tinggalmu. B. Kegiatan ekonomi apa saja yang dapat dilakukan ketika berada di tempat pembuatan keripik tempe. C. Mengapa manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? D. Siapa saja yang berperan sebagai produsen di pasar tradisional? E. Manakah jenis pekerjaan dalam produksi sepatu yang menurutmu paling menarik? Jelaskan alasanmu. Pilihan A. Buatlah daftar pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa di sekitar tempat tinggalmu. Paling cocok dengan indikator, mengumpulkan jenis pekerjaan dan kegiatan industri masyarakat setempat. Ini meminta siswa untuk memahami dan menjelaskan jenis pekerjaan dan industri di sekitar mereka, sehingga mencocokkan indikator dengan baik. Cermatilah ilustrasi berikut. Dalam mengajarkan kompetensi dasar, berbicara bahasa asing, seorang guru memberikan teks untuk dilatihkan secara intensif kepada siswa. Guru mempunyai keyakinan bahwa bahasa itu kebiasaan. Jadi, kalau siswa ingin berbahasa secara aktif, ia harus banyak melakukan praktik dan latihan. Ilustrasi itu memberikan petunjuk bahwa guru menganut teori belajar, A. Kognitif, B. Integratif, C. Sosial, D. Konstruktivistik, E. Behavioristik. Pilihan E.
Behavioristik merupakan jawaban yang paling tepat. Teori belajar behavioristik menekankan pentingnya latihan dan pengulangan dalam pembelajaran. Dalam konteks ini, guru memandang bahwa siswa perlu banyak melakukan praktik dan latihan untuk memperkuat kebiasaan berbicara dalam bahasa asing yang sangat konsisten dengan pendekatan behavioristik. Sebagai apresiasi terhadap prestasi dan kinerja, Kepala Dinas Pendidikan mengangkat Anda menjadi pengawas. Dengan jabatan baru tersebut, Anda harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam untuk tiba di kantor. Sementara sebelumnya, Anda cukup jalan kaki sekitar 5 menit untuk tiba di sekolah. Bagaimana sikap Anda? A. Menjalankan dengan sepenuh hati demi kebaikan bersama. B. Meyakinkan kepada anggota keluarga akan risiko jabatan baru itu. C. Melakukan negosiasi agar kepala dinas agar memindah ke tempat yang lebih dekat. D. Menolak jabatan tersebut karena pertimbangan kepentingan keluarga. E. Siap menjalankan karena setiap pekerjaan pasti ada risikonya. Jawaban atas pertanyaan ini akan sangat bergantung pada perspektif pribadi individu dan situasi konteksnya. Namun, jika melihat dari sisi profesional dan komitmen terhadap perbaikan pendidikan, jawaban A, menjalankan dengan sepenuh hati demi kebaikan bersama, mencerminkan komitmen dan dedikasi tinggi terhadap perbaikan pendidikan. Ini menunjukkan bahwa Anda bersedia menghadapi tantangan baru, meskipun itu mungkin berarti harus mengorbankan kenyamanan pribadi demi tujuan yang lebih besar. Sikap seperti ini sangat dihargai dalam profesi pendidikan dan menunjukkan kepemimpinan yang kuat. Bu Maryam melakukan observasi terhadap kelas teman sejawat. Hasil observasi menunjukkan bahwa banyak siswa kurang mampu dalam melakukan pengukuran, menginferensi, dan memprediksi. Berdasarkan hasil identifikasi masalah tersebut, Bu Maryam akan melakukan penelitian tindakan kelas. Rencana penelitian yang paling tepat adalah A. Penerapan pembelajaran dengan membuat peta pikiran untuk meningkatkan aktivitas belajar IPA siswa. B. Peningkatan science project skills melalui metode eksperimen. C. Penerapan pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan aktivitas siswa. D. Peningkatan pembelajaran diskusi terhadap motivasi belajar. E. Peningkatan hasil belajar IPA melalui metode eksperimen. Pilihan yang paling tepat untuk masalah yang dihadapi oleh Bu Maryam adalah B. Peningkatan science project skills melalui metode eksperimen. Alasannya adalah karena metode eksperimen dapat membantu siswa dalam memahami konsep-konsep ilmiah melalui pengalaman langsung, sehingga dapat membantu mereka dalam meningkatkan kemampuan pengukuran, inferensi, dan prediksi. Eksperimen juga dapat membuat siswa lebih terlibat dan aktif dalam proses pembelajaran, yang dapat membantu dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi. Selisih dua bilangan adalah 20. Jika perbandingan dua bilangan tersebut 3:4, maka kuadrat dari salah satu bilangan tersebut adalah A. 900, B. 1600, C. 400, D. 2500, E. 3600. Pertama, kita harus menemukan kedua bilangan tersebut. Kita tahu bahwa perbandingan bilangan tersebut adalah 3:4, dan selisihnya adalah 20. Maka, kita dapat menuliskan persamaan berikut, 4x dikurangi 3x sama dengan 20, x sama dengan 20. Maka, dua bilangan tersebut adalah 3x sama dengan 60 dan 4x sama dengan 80. Jika kita mencari kuadrat dari salah satu bilangan tersebut, misalnya 60, maka 60 kuadrat sama dengan 3600. Jadi, jawabannya adalah E. 3600. Wah, kita sudah sampai di akhir video kita. Semoga video ini bisa membantu Anda semua dalam persiapan untuk pretest PPG dan UKM PPG. Sebelum saya tutup, kalau ada salah kata atau penjelasan dari saya selama video ini, saya minta maaf ya. Saya juga masih belajar dan terbuka untuk kritik serta saran dari Anda semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman guru yang lain pejuang sertifikasi.
Dan pastinya, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan update video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat belajarnya, ingat, kita belajar bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk anak bangsa. Salam pendidikan.